aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya hari ini dapat WFO kembali ya, setelah isoman selama 14 hari plus 3 hari pemulihan. Dan alhamdulillah hasil dari PCR swab saya sudah negatif, dan alhamdulillah saya merasa sehat, dan alhamdulillah bisa WFO kembali. Jadi teman-teman, di masa pandemi ini ya, kita harus pintar-pintar lah jaga diri, terus jaga orang-orang terdekat seperti keluarga, teman gitu kan, karena kita nggak tahu nih, kita nggak bisa bedakan mana yang terpapar sama yang tidak, kecuali bergejala gitu kan. Jadi untuk untuk pencegahan COVID ini kita bisa melakukannya dengan tindakan 10M teman-teman, seperti memakai masker gitu kan. Kita jangan lalai, kita pakai masker 2 lapis pun itu belum tentu jaminan kita nggak terpapar gitu kan. Dan kemudian itu menjaga jarak itu yang ya, kita pun bisa menjaga jarak ya, pasti bisa lah. Jadi berjauhan itu sebenarnya bukan kita musuhan gitu kan, tapi menjaga jarak adalah bagian dari saling menjaga, baik menjaga diri dan menjaga teman. Dan ketiga itu menghindari kerumunan kan ya. Kalau ada acara yang kalau nggak terpaksa sekali ya jangan, ya dihindarkan. Kemudian itu mencuci tangan. Nah ini yang paling fatal nih teman-teman. Kadang-kadang kita kan suka habis dari belanja ke minimarket gitu kan, dan atau ke ATM. Nah itu yang kita lalai. Kadang kan tangan ini kan menyentuh nih, tangan ini teman-teman, kita nggak tahu tuh di permukaan itu ada ada virus atau enggak gitu kan. Jadi walaupun kita pakai masker 2 lapis, kadang kita ini dia teledor lah, nggak sengaja garuk-garuk mata gitu kan. Nah dan itu terus membatasi mobilitas ya. Jadi kita jangan kemana-mana deh gitu kan. Kalau nggak penting kali ya stay di rumah gitu kan, karena zaman sekarang udah canggih kan, kita bisa pakai video call ya kan, Zoom meeting rame-rame gitu kan. Kemudian keenam itu kita mengurangi makan bersama teman-teman. Jadi di masa pandemi ini memang sih yang paling bagus itu ya bontot kalau kerja. Jadi kalau nggak bontot ya nggak apa-apa, kita beli nasi di luar. Tapi makanya jangan di tempat, kita bisa makan di lokasi kerja gitu kan. Dan ini yang ketujuh tadi ini ada kaitannya dengan nomor 4 tadi ya, mencuci tangan. Jadi sebisa mungkin kita menghindari menyentuh wajah ya, karena tangan kita ini pasti dah kemana-mana nih, apalagi kita nggak stay hand sanitizer gitu kan. Itu kan kadang kita lalai di situ kadang. Yang ke-8 ya. Nah ini yang ke-8 ini semua terpenuhi saat kita isoman ya, itu makan sehat dan bergizi. Alhamdulillah ya, waktu isoman kemarin tuh
saya dapat kiriman dari rekan teman-teman SSCIT ya, alhamdulillah itu untuk persiapan isoman itu sangat cukup ya, teman-teman, baik dari susu, madu, buah-buahan, dan roti-roti, alhamdulillah teman-teman. Dan yang kesimpulan itu, untuk meningkatkan imun itu kita bisa mengelola stres teman-teman ya. Jadi jangan stres waktu kita terpapar tuh ya, contohnya waktu kita terpapar tuh kita jangan langsung stres, kita stay, kita tenang, kita pikirkan dengan kondisi badan kita. Jika kita tidak bergejala ya tetap menjaga diri ya, dan keluarga. Terus dari info dokter dari medikal ya, jika bergejala itu segera info ke medikal. Itu kalau gejala berat ya teman-teman ya, karena yang tahu kondisi fisik itu ya kita sendiri gitu kan. Dan yang ke-10 itu jangan lupa kita berdoa teman-teman ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari virus ini ya, virus corona ini deh ya kan. Karena kita sudah ikhtiar menjalankan prokes 10M, dan jika kita terpapar itu sudah qadarullah teman-teman ya, jadi kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Jadi itu teman-teman. Dan pengalaman saat isoman itu ya macam-macam kan, mulai dari yang gasnya habis ya kan. Waktu gas habis itu saya masaknya itu di Magicom aja teman-teman, baik masak sayuran apa itu di Magicom semua. Ya mulai dari tidur di awal waktu dan bangun di awal waktu gitu kan. Dan selama masa isoman ini kita bisa merenung ya, merenung untuk memperbaiki diri. Ibaratnya selepas isoman ini kalau bisa kita lebih baik dari sebelumnya teman-teman. Jadi setelah isoman ini baiknya kita mengisi hari-hari itu dengan berolahraga ya kan. Ada waktu kita berolahraga, kapan waktu luang di rumah itu berkumpul dengan keluarga. Dan jangan lupa satu lagi teman-teman ya, prokes 10M ini kalau bisa kita ajarkan ya kepada anak-anak di rumah dan istri. Paling tidak kita sudah berikhtiar agar terhindar dari terpaparnya virus corona. Jadi kalau kita pakai masker itu kita bukan sombong, kita berusaha menjaga teman-teman ya, karena kita nggak tahu apabila kita lah gitu kan, kita terpapar, kita nggak tahu gitu kan. Jadi kita menjaga diri kita inilah agar tidak memaparkan ke orang lain gitu teman. Jadi teman-teman, bagi kita ya sudah pasti memiliki antibodi dan imun yang berbeda teman-teman ya. Ada yang kuat, ada yang lemah gitu kan. Jadi intinya kalau kita imun kita atau fisik kita tidak kuat ya, bisa jadi saat kita terpapar COVID itu kita akan bergejala teman-teman. Tuh, bergejala.
karena waktu saya isoman tuh ya, di hari pertama itu saya rada cuman ya nggak enak lah gitu, mungkin stres juga ya mungkin ya. Jadi di sore hari itu saya sempat ini rasanya mau tumbang teman-teman, nggak tahu kenapa tuh kan, terus perut itu kram, rasanya naik ke atas teman-teman. Disitu saya agak panik sedikit sih. Terus saya lihat saturasi oksigen saya ya dari jam, saya nggak tahu tuh akurat atau tidak, tapi faktanya di situ menunjukkan di angka 84 teman-teman. Jadi itu saya berdoa sama Allah agar diberi kesembuhan dan kemudahan teman-teman. Jadi di malam itu kepala saya pusing banget gitu kan, pusing. Tapi saya sih minumnya Bodrek sih, Bodrek. Setengah jam itu agak reda. Tapi saya susah tidur teman-teman. Di 2 hari itu saya susah tidur. Kenapa saya tidur? Karena hidung saya itu bumpet sekali kan gitu kan, dan ada mengeluarkan lendir lah di kerongkongan gitu kan. Alhamdulillah dari medical umur 1 ya, saya dikirimi paket itu vitamin dan obat-obatan teman-teman. Alhamdulillah setelah minum itu nggak tahu tuh, setelah sejam itu saya langsung tidur lelap dari jam 6 sampai jam 2 malam gitu kan. Bahkan maghrib pun lewat jadinya. Jadi teman-teman alhamdulillah dapat kiriman obat gitu kan. Jadi terima kasih ke tim Medika Nomor 1 yang sudah mengirimkan obat-obatannya dan vitamin, dan itu bekerja buat pemulihan saya selama isoman. Mau tutup Bu ya? Mau tutup? Bu, ini berapa benderanya Bu? Ini ya. Beli kurang? Beli kurang? 50 ya? 50 ya? 50 ya? Iya boleh. Boleh? Satu ribu nih. Ya gini aja Bu. Satu. Bu, ini kan lagi masa kopi, kenapa nggak pakai masker? Tadi ada masker awal ini. Iya. Kena muka buru-buru ya kan? Dipakai aja Bu, biar lebih aman.